Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan coba mengeksplor sebuah punden desa yang berada di Desa Petung, Kecamatan Paserpan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Di belakang saya ini terdapat sebuah punden desa. Ada sebuah pohon yang cukup besar ya. Di sini ada sebuah gapura begitu ya. Selamat datang di makam Mbah Gading Mentaram, Desa Petung, Kecamatan Paserpan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Baik teman-teman, di sini terdapat apa ini, Kang? Ini sejarah gitu sejarah, ya. Sejarah Coba dari semen punden. maju ke depan sini. Nah, di sini kita bisa membaca sejarah punden Desa Petung, Kecamatan Paserpan, Kabupaten Pasuruan. Punden Mbah Gading Mataram, danyang dan pelindung desa. Dalam budaya Jawa, danyang adalah roh leluhur yang melindungi wilayah tertentu seperti desa, pohon besar atau mata air. Mereka dipercaya sebagai pendiri desa dan dimakamkan di punden yang menjadi tempat sakral dan dihormati. Danyang menjaga kesejahteraan desa bahkan setelah meninggal dan dipercaya menentukan pemimpin desa melalui fenomena pulung. Di punden makam Mbah Gading Mataram, tradisi selamatan barian malam Jumat Legi pernah menjadi tradisi warga Petung untuk menghormati leluhur. Meski kini beralih ke musola dan masjid, makam ini juga dikunjungi penziarah luar desa karena diyakini Mbah Gading adalah nenek moyang pembuka alas Petung dan istri Mbah Sakarudin Kebon Candi. Oh, beliau berarti wanita begitu ya? Wanita, Kang. Seorang tokoh berpengaruh. Siapa itu Mbah Gading? Mbah Gading dipercaya sebagai istri Mbah Sakarudin. Meskipun kebenaran historisnya masih perlu di penelitian lebih lanjut, informasi ini berkembang dari cerita Kiai Mbah Juwari, tokoh Dongol Sibon Paserpan yang dikenal sakti dan berjasa dalam membangun irigasi. Jika Mbah Gading benar merupakan menantu Mbah Soleh Semendi, keturunan Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah Wali Songo, maka ini menjadi kebanggaan bagi warga Desa Petung atas keterkaitan leluhur mereka dengan menyebarkan Islam di Pasuruan. Makam Mbah Sakarudin terletak di Kebun Candi, Kondang Wetan, Pasuruan, di belakang Masjid Tiban setempat. Oh, di sana juga ada Masjid Tiban gitu ya? Ada, Kang. Oke. Baik teman-teman, kita coba masuk ke dalam, Kang. Monggo, monggo. Yuk. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu leluhur. Berarti kalau mengutip dari sejarah tutur yang sudah tertulis itu, berarti beliau termasuk keturunan Wali Songo. Menantunya kan. Oh, menantunya ya. Bukan keturunan. Bukan keturunan. Dia masih menantu dari Mbah Sakarudin. Mbah Sakarudin itu sendiri masih keturunan Wali Songo. Keturunan Wali Songo. Mbah Sakarudin sendiri masih ada keterkaitan dengan Mbah Soleh Semendi. Baik. Untuk makamnya sendiri mana ya, Kang? Yuk kita ke sana yuk. Monggo. Banyak tatanan batu besar ya. Yang ini memang area punden desa ya. Yang menjadi cikal bakal Desa Petung. Rahayu leluhur. Rahayu. Dulu kalau ada acara-acara atau selamatan datang ke sini ya, Kang. Dan masih ada apa namanya ini, sajen ya? Sajen masih ada. Sajen, tempat ritual. Ini masih dihormati, Kang. Masih cuman dilestarikan. Masih gitu ya? Dilestarikan, cuman warga sekitar perawatannya kurang lah ya. Mungkin gak ada juru pelihara. Mungkin juru pelihara gak ada, tapi juru kunci ada. Oh, juru kunci ada mungkin. Ada, Mas Yan, gitu loh. Oke. Untuk batu nisannya ini sudah terbilang baru ya? Terbilang baru, Kang. Mbah Gading ya? Mbah Gading. Assalamualaikum, Mbah. Sudah terbilang baru. Dan di lokasi tempat punden desa ini banyak cerita-cerita yang di luar nalar dari masyarakat Petung sekitar.
Dulu pernah ada banyak sekali saksi mata yang bahkan sampai sekarang masih hidup saksi mata tersebut. Dari makam tersebut, makam yang di samping saya ini dulu memancarkan sebuah pelangi, yang mana pelangi tersebut ujungnya berada di sebelah utara pohon besar ini. Pelangi gitu. Pelangi Bersumber dari sini. Dari sini. Dari makamnya Mbah Dari Gading. makam Mbah Gading ini. Mbah Gading itu sendiri ternyata sosok perempuan. Sosok perempuan. Sosok wanita. Sosok wanita. Dan dipercaya adalah nenek moyang warga Petung. Betul. Dan termasuk penyebar agama Islam. Iya. Oleh karena itu makam ini masih dilestarikan oleh warga sekitar. Dan ini termasuk satu-satunya makam yang ada di lokasi ini. Makam. Memang satu-satunya makam di sini. Gak ada lagi. Oke. Terus bisa dilanjutkan lagi ceritanya? Oh iya Kang. Dulu mulai dari siang sampai hampir menjelang malam itu ada pelangi yang mana di luar nalar kita. Kalau pelangi kan kelihatan di langit gitu ya. Ya. Itu tidak. Pelangi itu keluar dari makam ini. Dan ujung dari pelangi ini jatuh di sebelah utara pohon besar ini. Dulu memang di sebelah utara pohon besar, di sebelah utara jalan ada sebuah sumber yang keluar sendiri. Tapi sekarang sumbernya sudah mati. Gitu loh. Jatuhnya pelangi ini jatuh ke sumbernya tersebut terletak di sebelah utara jalan yang berdempetan dengan batu yang oleh warga sekitar disakralkan, walaupun tidak pernah dikasih sajen, tidak pernah dibakari dupa seperti ini. Kenapa saya bilang disakralkan? Karena waktu mau bikin akses jalan desa, karena batu itu menghalangi jalan untuk diaspal, oleh warga sekitar diinisiatif untuk dipecah saja. Lah, salah satu dari warga tersebut memakai apa ya, palu besar itu loh, godem itu, cuma mukul satu kali gini pecah, tiba-tiba sakit perut. Setelah sakit perut, innalillahi orangnya, sampai meninggal selang entah 2 hari atau 3 hari gitu. Dan sampai sekarang batunya gak pernah mau dihancurkan entah atau dipindah. Masyarakat sini gak berani gitu. Terus ada cerita apa lagi yang berkaitan dengan Mbah Gading ini, Kang? Cerita dari Mbah Gading ini masih ada sangkut paut dengan batu yang berada di atas gunung. Nanti kita ke sana ya? Iya. Yang salah satunya dari tutur warga sekitar ada namanya batu gong, ada batu tumpeng, ada batu watu lungguh atau batu kursi. Memang batunya mirip seperti kursi. Iya. Juga ada watu pawon. Kalau orang sini mengatakan watu pawon, tapi bahasa Indonesianya itu batu tungku ya. Batu tungku ya. Batu tungku. Ada kaitannya dengan Mbah Gading ini. Bahkan masyarakat sekitar mengaitkan Mbah Gading ini dengan adanya sebuah batu di atas gunung yang ada bekas apa ya, tapak kaki. Warga Petung sekitar menyebutnya batu tapak wali gitu. Berarti kalau melihat historis dari Mbah Gading ini dengan cerita-cerita warga gitu ya, berarti beliau ini termasuk sosok orang sakti begitu ya? Sakti. Dan dipercaya juga wali gitu ya? Wali. Oke. Ini ada sepenggal cerita, kurang lebih entah tahun berapa ya. Kalau mundur ditarik ke belakang mungkin 10 tahun yang lalu. Dulu pohon ini rimbun, ada ranting yang menjulur ke barat ini. Ranting yang menjulur ke barat. Ini pohon apa ini, Kang? Beringin, Kang? Beringin. Oke, terus menjulur ke barat. Entah mungkin terkena angin atau mungkin pohonnya sudah tua, dia rapuh dan roboh. Tumbang. Ya. Gitu loh. Cuma rantingnya saja.
Dan setelah kejadian itu banyak orang yang kesurupan. Itu tumbangnya tumbang sendiri atau sengaja ditumbangkan kan? Tumbang sendiri. Tumbang sendiri. Tumbang sendiri. Setelah tumbang banyak orang yang kesurupan. Terus Bahkan kesurupannya itu bukan 1-2 orang, bukan, tapi kesurupan massal. untuk mengatasi fenomena tersebut apakah? Akhirnya inisiatif warga untuk mengadakan apa ya kalau sini ya, itu loh Kang, biasanya Tarian, wayang. Iya nanggap wayang sama apa, selamatan diruat gitu. lah. Iya diruat gitu loh. Ya diadakan di sini nih. Intinya itu mengadakan selamatan gitu Selamatan. Ruat desa supaya masyarakatnya sehat walafiat gitu. Selamat lah. Selamat gitu. Setelah itu reda gitu. Reda. Banyak bukan. Dan diduga itu berkaitan dengan pohon beringin. Pohon beringin yang tumbang ini. Iya benar. Monggo kita lihat ke sana. Ini cukup besar ya Kang diameternya. Cukup besar diameternya. Bahkan ini termasuk peninggalannya beliau kemungkinan ya. Kemungkinan ya. Kalaupun memang jadi saksi bisu, ya satu era juga sama beliau. Ya kalau kita melihat apa ya, bentuk pohonnya yang begitu besar, kemungkinan ini memang sudah berusia cukup tua Kang ya. Iya benar. Juga gini Kang, Apa itu Kang? ada fenomena unik yang juga di luar nalar. Biasanya jikalau pada hari Sabtu atau hari Selasa, itu di sini di depan sini ini banyak dagangan orang. Secara magis maksudnya? Bukan secara magis, dagangan kayak semacam kunyit, pisang, apa segala macam ditaruh di sini. Iya. Kemungkinan minta keberkahan. Oh, sengaja ditaruh di sini. Sengaja ditaruh di sini, minta keberkahan. Setelah itu dibawa ke pasar, Cepat laku keras. Oke. Berarti secara tidak langsung tempat ini oleh sebagian warga atau orang gitu ya. Iya. Dia itu sengaja datang ke sini untuk menaruh apa namanya ya, barang dagangannya. Dengan tujuan berharap untuk mendapatkan panglaris gitu kan. Panglaris, Dan benar. itu memang terbukti nyata. Sampai sekarang. Baik. Ini pun kalau hari apa ya, kayak semacam Jumat malam Sabtu gitu, banyak sekali di sini barang dagangan. Kan kalau pasar pan, Iya. pasar pan itu kan kalau pas hari Sabtu itu kan rame, sama hari Selasa. Itu Jumat malam Sabtu banyak dagangan di sini. Berarti kalau mengutip kejadian yang Akang ceritakan, berarti leluhur sini atau Mbah Gading ya? Iya, Mbah Gading itu meskipun beliau sudah wafat atau almarhum begitu, selain beliau sebagai yang babat alas, beliau juga memberikan suatu keberkahan begitu, kepada anak cucu yang ada di sini gitu. Mengayomi begitu. Dalam segi sandang pangan gitu. Betul. Bahkan ada orang-orang tertentu yang mempercayai ketika dagangannya itu ditaruh di sekitar area makam Mbah Gading, laku keras. Bahkan itu bisa laris manis gitu. Oke. Dan ini memang sangat kejadian yang di luar nalar, tapi terbukti nyata gitu. Ya, di belakang layar tadi sampean bercerita di sana itu ada sebuah batu apa itu Kang? Batu dulu pernah, mungkin masyarakat sekitar masih ingat ceritanya dulu mungkin ya, pernah ada sebuah pelangi yang dari makam itu Kang, ya terus menjulur ke sini Kang. Itu cerita tutur warga. Jadi dari ujung makam tadi? Iya, dari ujung makam tadi itu. Ya. Itu ke sini jatuhnya. Lah ke batu ini, Kang. Lah di areal batu ini dulunya ada sumber. Lah ini bekas jegongannya itu di sini, Kang. Jatuhan ke makam ini gitu ya? Iya, jatuh ke sini. Ini tempat semacam altar ya? Iya, semacam altar, tapi oleh warga sekitar dikeramatkan. Jadi inisiatif warga, sudahlah dibiarkan aja. Ini masih bekas bodemannya yang bodem itu. Oh, yang pernah mau merusak itu? Bukan merusak, karena memang pelebaran jalan itu mengharuskan, itu kan gak lurus kan? Iya. Dilihat dari sini memang gak lurus jalan itu. Memang dari arah sana kalau terhalang batu ini.
gitu loh. Oke. Kalau dilihat dari sana kan ada tatanan batu itu ya. Iya. Ya memang melurus sampai ke sini gitu loh. Ini sebenarnya inisiatif oleh dari pemerintah, ini mau dihabisi, mau dihancurkan. Bahkan ini termasuk satu-satunya batu besar ya yang ada di pinggir jalan. Di pinggir jalan sini gitu loh. Setelah dipecahkan cuma secuil ini. Sebenarnya ini mau disingkirkan, Kang. Mau disingkirkan Karena menghalangi pelebaran jalan. Dan naasnya terjadi kejadian di luar nalar. Di luar nalar tersebut. Bahkan orang yang melakukannya itu sampai meninggal gitu kan. Tapi kejadiannya agak setelah menghancurkan batu langsung meninggal tidak. Menurut tutur warga Petung sini, masyarakat Petung sini, sakit perut katanya. Sakit perut sampai selang 2 hari 3 hari meninggal. Oke. Kemungkinan ini salah satu tempat tirakatnya atau tempat apa gitu kan. Iya, kemungkinan Kang. Kalau melihat dari kondisi batunya ya memang layak sekali ya kalau kita bersila atau duduk di sini. Karena di zaman itu tempat ini bukan kemungkinan sih, yang jelas itu hutan gitu lah. Hutan. Tempat bertapa juga bisa, tempat bersemedi juga bisa. Betul gitu loh. Atau walaupun tempat istirahat, yang mana yang istirahat di sini katakanlah masih sakti linuih gitu loh. Orang sakti mandraguna gitu loh. Oke. Kemungkinan dari bekas, walaupun di bekas istirahatnya saja gitu loh Kang. Kejadiannya di luar nalar pokoknya. Kok ada pelangi yang dari sana ke sini tuh ceritanya itu gimana gitu. Iya loh. Aneh ya. Aneh sekali. Dan itu nyata terjadi, disaksikan oleh warga sekitar, bukan 1-2 orang, banyak. Oke, siap gitu. Memang kalau kejadian-kejadian mistis itu sulit dibuktikan, sulit bisa dipercaya, bisa tidak gitu. Mereka yang melihat atau menyaksikanlah yang bisa percaya gitu. Iya benar. Tapi itu memang tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal mistis itu di setiap daerah itu pasti ada dan terjadi gitu. Terjadi juga. Oke Kang, kita lanjut ke lokasi yang akan kita tuju. Batu Gong, Batu Tumpeng, Batu Lungguh, sama dan tapak kaki orang sakti. Oh iya, termasuk kaki. Kemungkinan tapaknya Mbah Gading. Oke, siap yuk. Siap, oke.